Om Swastiastu, Sapuna Megatra. Apa kabar teman-temanku semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku? Lama kita tidak bertemu. Nggak lama sih ya, baru seminggu saya upload foto ngopling ya, beberapa hari yang lalu lah. Dan kita bertemu lagi di acara yang sama dan selalu ditunggu-tunggu siapakah bintang tamunya. Hari ini saya mengundang seorang bintang tamu, Big Daddy, gede banget. Dan beliau sahabat saya, lama tidak berjumpa karena kesibukan beliau sebagai wakil rakyat. Sepak terjang beliau di kepemudaan juga keren banget. Banyak mengupload foto-foto dan video-video tentang kebersamaan bersama pemuda-pemuda, sahabat-sahabat Bali milenial dan lain sebagainya. Dan kita masih berada di acara yang paling bergengsi di Bali saat ini. Ini dia Ngopling, ngopi keliling bersama Kopi Banyuwatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Baik, saya akan menjemput bintang tamu saya kali ini di kebun vintage car seperti biasa. Let's go. Kayaknya beliau sudah ready di sini nih. Wih, gagah sekali. Bakalan berat di mobil saya. Halo, brother. Hai, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, bisa dibuka dulu, Mas. Bisa dibuka, Mas Arya. Orang-orang udah tahu nih sebenarnya. Saya vaksin sudah 2 kali. Siap. Sedang ada bawa antigen juga. Pak De Gajah. Tadi kita pakai signalnya dulu. Oke. Siap. Apa kabar, Pak De? Istimewa semenjak ketemu Bli Jun ini, kangen gila. Kita langsung jalan ya, Pak De? Siap, Bli Jun. Banyak yang tidak tahu nih, Pak De ini sahabat saya sudah lama banget. Meskipun kita beda profesi, tapi beliau amat sangat mendukung kepemudaan di Bali. Pak De, kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Siap. Banyak yang nggak tahu nih nama aslinya Pak De. Saya juga nggak tahu nih. Saya kepoin kemarin juga ada bilangin kenapa kok Pak De Gajah, karena badannya Pak De gede. Gimana Pak De? Gimana Pak De? Made Gajah itu namanya itu lucky name saya, tapi diberikan oleh seorang spesial. Yang memberikan nama itu adalah nenek saya. Nenek? Ya, nenek saya. Dan waktu kecil saya seperti Pak De Gajah Mada. Wow, berarti tunggu. Ini lucu nih. Ya. Pak De lahirnya berapa kilogram? Kalau masih ada yang bocorin. Kalau nggak salah hampir 4 kiloan ya saya lahir. 4 kiloan dan panjangnya berapa ya? 5 berapa nggak tahu saya. Pokoknya waktu kecil saya pernah jadi juara balita sehat gitu. Udah kelihatan bakatnya dari kecil ya. Oh gitu. Akhirnya nama aslinya Pak De? Nama asli saya Made Mulyawan Arya. Made Mulyawan Arya. Harusnya orang-orang manggil Arya dong. Arya bapak juga, bapak Made Arya, tapi saya prefer Made Gajah. Made Gajah. Di Made Gajah tuh Dek Made Gajah. Dari Gajah Mada menjadi Made Gajah. Itu gimana tuh ceritanya? Ya karena Gajah Mada terus karena beriringnya zaman, ada yang manggil Mada, akhirnya beriringnya zaman, akhirnya Made Gajah. Oh gitu. Karena nama saya Made kan. Mada keren sebenarnya. Mada banyak. Terus ada beberapa sih orang tua yang sekarang masih manggilnya Mada tuh. Masih. Cuman ya ada beberapa orang nenek-nenek itu. Keren ya. Ya, tapi sekarang udah ke Made Gajah lebih keren. Nah, lagi. kita ngobrolin tentang masa lalunya Pak De nih. Ya. Seorang De Gajah kecil tuh gimana sih Pak De? Karena Anda ini kan melampaui teman-teman balita lainnya nih. Dari kecil udah gede gitu. Gimana Pak De? Apakah Pak De memang hobi menjadi petarung waktu kecil? Suka berantem waktu gitu? kecil memang saya punya ibu 4. Wow. Ya, ibu 4 dan ibu saya ibu yang nomor 4. Bapak saya seorang playboy dong berarti Bapak? Not really. Kalau playboy kan ganti dan tidak bertanggung jawab. Nah, bapak saya kenal langsung nikah, jadiin bapak kenal langsung nikah. Nah, itu cerita ya. Itu lagi-lagi. Tapi bukan hal yang patut ditiru. Untuk zaman sekarang. Ya.
Tapi kita bisa acungin jempol dari beliau, ya beliau bertanggung jawab. Betul, betul. Berani Ya. berbuat, dinikahi semua. Ya. Gitu ya Pak De? Iya, Pak De berarti anak dari ibu ke 4 di bulan terakhir. Pak Bulan De terakhir. anak nomor Saya paling bontot. Saya si bontot. paling bontot, Ya. tapi paling gede. Paling bontot, paling gede ya. Nah, bagaimana seorang ayah dan ibunya Pak De ini membuat seorang De Gajah ini menjadi orang yang benar nih? Karena kan saya dengar di masa kecilnya Pak De berantem Singawang Jecoh. Ada masalah dikit, Pak De langsung selesaikan sendiri. Itu gimana tuh Pak De? Gimana Pak De? Begini. Waktu kecil bapak saya kan seorang PNS ya. Dan bapak saya dulu adalah ajudan dari Bapak Bupati Dano. Ya, Oh. jadi bapak saya orang jagoan juga zaman dulu ya. Artinya Oke. beliau beliau jadi PNS pun karena ini ya, karena loyalitas beliau Iya. dan keberanian beliau Iya. gitu ya. Akhirnya jadi karena kesibukan beliau dan punya istri 4 kan, saya kan kekurangan kasih sayang. Betul. Jadi yang benar-benar support saya ibu. Nah, ibu pun karena kan ibu harus bekerja. Oh. Ibu harus bekerja, jadi harus, karena maklum lah bapak punya istri 4, ibu harus bekerja juga untuk Bapak juga berbagi kasih sayang. ya, bekerja sayang. Ibu harus bekerja juga Iya, kan untuk iya. memenuhi kebutuhan anak juga. Walaupun bapak memenuhi, tapi kan ibu juga harus bekerja. Betul. Nah, sekarang kan dua-duanya sibuk. Ya. Nah, otomatis kita yang anggaplah kurang kasih sayang Ya, ya. ya. Jadi dapat dari ibu aja, karena ibu. Terus ya jadi nakalnya di luar. Jadi nakal di luar akhirnya maksudnya kita dapat pelajaran tuh di luar. Oke. Entah kita sering dipukulin orang, entah kita sering dikeroyok orang, otomatis lama-lama kita jadi tough ya, jadi tough. Tapi pas pulang Dan- ibu tahu Pak De. Ibu tahu dan Tapi nggak berusaha untuk menyembunyikan. Tidak, ibu santai aja. Cuman ibu ya seorang orang itu aja menerima aja ya. Bagaimana Oke. kamu nakal ya terima aja akibatnya. Oke, Cuman oke. jangan sampai kamu mengeluh, kamu nangis pulang kan itu. Oh, Jadi oke. itu dari kecil ya, dari kecil. Nakalnya bertanggung jawab lah ya. Tapi waktu saya SD SMP badan saya kecil. Badan Oh saya ya? kecil, nggak sesuai. Maksudnya nggak lebih kecil pada ukuran teman-teman yang lain. Oh. Karena bayi aja gitu. Oke, Cuman oke, saya oke. mulai SMA mulai tinggi. Mm-mm. Nah, saya mulai kuliah sama kelas 3 mulai badan saya mulai nge-gym, Iya, mulai iya. nah gitu. Ya karena pergaulan kita sering bergaul keluar, saya juga kemana-mana ya. Jadi pergaulan luas, banyak punya teman. Ya memang dalam diri saya mungkin itu terdapat dalam orang tua saya ya. Tapi kita yang kita banggakan ya loyalitas dan integritas. Ya, Apakah kita bisa dibilang karakternya seorang De Gajah itu mudanya De Gajah ini dibentuk dalam pergaulan? bisa juga Bisa. dibilang begitu, cuman ya betul dalam pergaulan. Ya. Dan tapi kita kan dari kecil sudah diajarkan loyalitas dengan integritas oleh orang tua kita. Jadi apapun yang benar kamu harus bela. Temanmu siapapun kamu harus bela. Salah benar harus bela. Dan cara belanya pun bagaimana itu. Oke. Nah di situ pun banyak kawan-kawan saya yang sampai sekarang tuh masih respect, hormat, sayang sama saya. Yeah. Karena kita pernah bela Yeah. dalam posisi apapun. Salah kita bela, tapi caranya juga ya. Oh, iya, beda. iya. Tapi waktu dulu anak-anak waktu masih remaja, salah benar ya kita pasang badan. Cuma Teman kalau nih, ya teman. teman saya nih jangan Iya, gitu iya, lah. iya, Tapi iya, kalau iya. sudah semakin dewasa, mungkin kita belum bisa tahu lah bagaimana cara mengatasi permasalahan. Di mana kita harus firm, Ya. firm. Di mana harus kita soft, kita harus soft. Keren. Di mana harus kita down to earth, kita harus down to earth. Ya. Pak De menghabiskan masa sekolah sampai kuliah di Saya SD di SD 28 Pemecutan yang di Oke. Perumnas. Jadi dari rumah saya jalan kaki. SMP TK Lestari di sana juga. SMP 7 masih around Perumnas juga. ya. Nah, SMA 1 Kuto sempat kelas 1 pindah ke SMA 7. Itu pindahnya pasti karena berantem ya? berantem terus. Udah ditebak ada. Terus. SMA 7 ya biasalah kalau kita untuk berantem cari gara-gara sih tidak, rata-rata Ya, berantem ya. tuh bela teman. Betul. Bela teman, jadi bela teman karena ya kita cari jati diri Iya. zaman itu. Saya berani, saya bela teman. Artinya di situ kebanggaan kita bisa Ya, bela ya, teman. ya. Akhirnya terus kuliah S1-nya di Malang. S1 di Malang. Di Malang, S1-nya di Malang. Jurusan akuntansi. Akuntansi. Berarti Pak De jago Dan nih hitung-hitungan. Saya lulusan cum laude ya. Wah. Cum laude. Waktu itu kan cum laude kan 3,5, di atas 3,5 kan. Luar Beda biasa, kan, luar beda seperti biasa. sekarang.
Dulu nyari 3,5 tuh sulit banget. Tunggu Dan- dulu. Hah? Berarti seorang Degaya ini bukan hanya jago berantem, tapi otaknya jago juga ya? Iya. Pak, dia orang pintar berarti ya? Bukan pintar relatif. Tapi Cuman- ranking kan? Ya, waktu Tuh, SD kan, ranking. Itu relatif, tergantung kita Gimana? orang mau belajar atau tidak. Gitu aja. Pak, dia rajin nggak belajarnya? Pada saat itu rajin belajar. Sampai sekarang pun kita belajar dari Oke. ngobrol sama teman. Tapi saya paling malas baca buku. Kenapa gitu? Itulah bad habit saya. Maksudnya Buku kan jendela dunia, Pak De. memang saya ingin, tapi begitu baca 2 lembar saya ngantuk. Jadi saya kadang-kadang prefer begini. Kamu udah pernah baca buku ini dong? Udah. Kamu ceritain dong apa isinya. Oh, oke. Ini keren nih. Ini cara belajar baru nih. Oh iya. Kadang membaca tuh membosankan ya. Ya, tapi kalau baca-baca berita hanya Oke, mau saya ya. baca tentang Update. pengetahuan yang Ya. memang yang ya simple, yang tidak terlalu banyak, saya baca. Tapi Cuman kalau- kalau baca yang satu buku, Ah. saya pernah satu buku saya habisin sama sebulan udah habis. Karena- itu pun tentang La Cosa Nostra, The Boss of Bosses, itu pun tentang kemafiaan. Iya. Berarti pelajaran yang memang menarik banget Ya. sesuai jiwanya Pak De, habisin baca. Ya. Tapi itu sebulan udah habis. Oh, karena waktu. Lama banget. Satu hari 2 lembar, satu hari 2 lembar, dua lembar. Nggak, kita pengen tahu sejarahnya apa, Iya. bagaimana. Betul. Paling tidak kita tahu lah ya. Ya. Nah, kemudian Pak De S2 juga. Ya, saya setelah S1 balik ke Tamat di Bali. Malang, balik Ya, ke Bali. Nggak, ke Kalimantan sempat Ke Kalimantan. Ya, karena What kerja for? kan di kampus di Malang dulu kan di lulusan itu selalu dicari oleh perusahaan-perusahaan. Jadi karena mereka tahu kan di sana Ke disiplin. Kalimantan ini bekerja. Ya, ditarik, belum lulus sudah ditarik ke sana. Nah, artinya sudah yudisium, tinggal Yeah. sudah ditarik ke Yeah. sana. Sudah, tapi ya nggak betah nama anak muda ya. Nggak betah kita. Akhirnya 6 bulan balik ke Bali. Ya, di Bali kita mulai bekerja lah. Ya, mulailah berkecimpung di dunia begini, dunia malam. Ya, satu bukan karena bagaimana ya, tapi karena kebutuhan kita anak muda yang gajinya tidak cukup. Akhirnya ya udah mulai weekend kita jaga klub, jaga party. Pekerjaan seorang Degajah pertama di Bali apa Pak De? Akunting di toko surfing. Itu setelah balik dari Kalimantan. Iya, itu. Oke. Setelah itu enggak betah juga. Enggak, bukan betah, nggak cukup, penghasilan nggak cukup. Nggak cukup. Akhirnya kita cari sampingan. Malam kita jadi ini apa namanya? Security. Kalau security itu Security guard. istilahnya kalau di klub-klub tuh apa namanya? Istilahnya bouncer. Ya, Oke. bouncer. Itu di mana? Di ya, Kalau boleh tahu. banyak klub di kayak ada spy bar, ada Seputaran banyak Kuta. ya, seputaran Kuta. Oke. Ayo mulai kita itu setiap party, ada party, private party, kita juga ada. Waktu itu kita digaji cuma 50.000, 25.000 semalam. Oh ya? Itu kita ambil. Itu apa namanya? 50.000, 100.000 itu jaminannya nyawa loh. Kenapa Pak De mau ngambil? Kita anak muda, Oke. kita butuh uang, dan kita kan punya pacar, kita punya treat pacar. Iya, Kalau iya, kita nggak iya. punya uang, kita kan gengsi sebagai laki-laki, kita nggak punya uang, ngerti nggak? betul, Jadi harus kita punya uang, minimal kita bikin beli sesuatu, Hmm. bikin ngajak pacar jalan. Betul. Kan harus kita punya uang. Jadi ya kalau sedangkan gaji kita nggak cukup. Nah, dari situlah mulai kita berkecimpung di dunia ya Malam. dunia malam lah dunia. Menurut saya tuh bukan dunia kelam, dunia yang dimana memberikan banyak pelajaran buat Betul. saya. Tergantung kitanya ya Pak De ya. Tergantung benar, kita. benar. Akhirnya Tentunya godaan kan banyak banget nih Pak De. banyak Berantem, ngurusin tamu berantem. banyak dan Narkoba. banyak Iya, dan, iya, dan iya. kadang-kadang saya sendiri pun selalu memohon Iya. modelnya, karena saya sendiri pun tidak tidak bisa memaafkan apa yang telah saya lakukan. Tidak memaafkan diri Pak De sendiri. Apa Ya, tuh? karena ketakutan kita, maksud ketakutan kenapa kena Diana. Jadi berdoalah, cukup saya aja yang kena, jangan sampai anak-anak saya atau gimana, ngerti nggak? Kita percaya hukum karma kan. Makanya kita berpikir ya udahlah, kita sekarang apa yang sudah terjadi, jangan penuh penyesalan. Ya kita berbuat sebaik-baiknya lah. Kalau nggak kita berbuat baik, minimal nggak menyakiti orang lagi lah, gitu. Artinya. Kalau semua pemuda pikirannya kayak Pak Ade nih, keren ya Bali ya. Nah, Astungkaro semua harus begitu, bisa begitu. Astungkaro. Jadi ego kita mulai buang lah, buang. Terus nama besar kita manfaatkan dengan baik. Ya, Bermanfaat artinya, lah bagi semua orang ya Pak De ya. Artinya di mana ada problem kita solve the problem. Kalau emang ada rezeki kita bagi-bagi rezeki kan gitu. Sebenarnya marilah kita hanya
kita hidup sekali, hidup kita tidak panjang. Bagaimana kalau kita, ya yang penting kita cukup makan, cukup ini, mari sisanya kita berbagi. Kalau ada problem kita selesaikan, mari kita selesaikan. Siapapun kedatang ke rumah saya, pintu saya terbuka lebar. Kalau memang Big Daddy House ya. Big Daddy. Itu Pak Den terima orang-orang yang datang. Terima dong, terima. Kalau minimal kadang kita nggak tahu mereka kita bisa bantu atau enggak, dan kita yakin kita udah kayaknya nggak bisa bantu deh, tapi minimal kita dengerin, suguhkan kopi, kita lakukan makanan, kita dengarkan apa yang siap, saya dengarkan, saya tampung, nanti saya berusaha untuk lakukan. Pelan-pelan saya udah hopeless, nggak mungkin bisa menyelesaikan, tapi pelan-pelan bisa, ternyata ada jalan keluarnya. Intinya semua problem ada solusinya, Pak, ada solusinya, tapi memang tidak semua kita bisa solve ya, tapi mostly kita bisa bantu. Kalau memang udah niat kita pasti ada bisa. Pak De, saya dengar seorang De Gajah ini sangat dekat dengan ibunda tercinta nih. Apa peranan ibu terhadap seorang De Gajah nih? Tipikal seorang De Gajah yang berontak dan saya melihat dalam hati kecil seorang De Gajah ini ada sesuatu hal kasih sayang yang memang orang nggak tahu nih. Orangnya tahu De Gajah ini ya berantem, padang gede. Orang nggak tahu nih beliau begitu sayangnya. Apakah gimana Pak De? Sedekat apa seorang De Gajah pada bundanya? Memang ibu dari kecil sedekat sama saya. Dari kecil karena saya punya saudara kandung berdua. Jadi kakak saya dimintalah oleh ibu yang lain. Ngomong, jadi saya anak yang satu-satunya diajak sama ibu. Jadi hubungan kita sangat-sangat dekat. Dan apapun yang saya lakukan selalu minta doa restu beliau. Selalu minta doa restu beliau sampai sekarang. Nah, itu saat saya belum nikah. Saat saya sudah nikah, saya punya mertua dan saya punya istri. Jadi saya harus 3 orang yang saya minta doa restu sebelum saya punya 2 ibu nih sekarang. Ya, ibu 2 dan saya punya istri. Jadi saya minta doa restu mereka. Dan kadang anak-anak pun saya minta doa restu. Jadi begini. Jadi pada saat saya belum nikah, lah, peran ibu itu sangat luar biasa. Saat ini pun juga, tapi sekarang sudah nikah, peran istri juga penting, sangat penting, dan peran mertua juga sangat penting, dan anak-anak tuh. Karena anak-anak itu kan adalah leluhur kita. Artinya kita minta doa restu sama anak-anak, artinya minta doa restu leluhur juga. Jadi saya yang artinya dari kecil memang tidak berani sama orang tua. Artinya pernah saya ngelawan sekali. Begitu saya pergi langsung tabrakan di jalan. Sejak itu nggak pernah saya berani. Ini mungkin yang orang nggak bisa menghubungkan tadi ya. Kejadian-kejadian yang kita lakukan ada hubungannya dengan pengkhianatan terhadap orang tua ya. Iya betul. Nah, dan Pak De percaya itu? Saya percaya. Dan ini yang paling membuat yang paling membuat saya berubah. Saya waktu itu di penjara. Ya. Tunggu. Nah, ini keren nih. Ya. Pak Ade pernah di penjara. Saya pernah di penjara. Kasusnya? Kalau boleh tahu. Ya, perkelahian. Adalah ya. Perkelahian. Oke. Seorang De Gajah pernah di penjara. Oke. Terus Pak De ceritakan. Ini menarik. Waktu SMA pun pernah, cuman sampai di kantor polisi. Ada yang nolong. Saya mau 2 minggu sebelum ujian. 2 minggu sebelum ujian di penjara? Kelas SMA kelas 2 itu. Itu betapa sakitnya hati ibu Anda. Gimana Pak De? Ibu saya keliling minta tolong. Padahal ibu saya udah siapin uang, orang nggak mau nolong, keliling minta tolong. Akhirnya ada seorang orang yang pernah ditolong sama papa saya, sama almarhum, dan beliau waktu itu let call ya di. Ini saat di SMA apa? SMA. Oke, SMA dulu. Jadi beliau lah yang bantu mengeluarkan saya di penjara. Karena saya waktu itu lagi seminggunya akan ujian. Biar bisa aja ujian. Dan pihak sekolah pun tidak tahu gitu. Kejadiannya. Tidak berita, tidak seperti sekarang ini kan. Iya. Kalau ada sosmed bahaya tuh. Waktu itu. Terus Pak De, teman-teman juga support. Artinya kenapa tidak sekolah? Ya teman-teman support semua. Akhirnya kompak. Itu yang pertama kali ya. Terus yang kedua terakhir yang tahun 2005 ya. 2005. Nah, itu kita melakukan banyak hal lah yang ada kejadian yang tidak bisa kita banggakan, not proud of gitu ya. Tadi di dalam penjara, terus kakak sandung saya juga di penjara, saya berdua. Kakak juga di penjara? Ya, kasus yang sama? Berantem? Kasus beda lagi. Ya berantem juga, beda lagi. Tapi masuknya sama? Beda, kakak duluan terus saya. Artinya sebenarnya waktu kakak pun saya harusnya kena, cuman ya diselamatkan. Kakak yang pasang badan. Nah, pokoknya dalam itu saya harus di penjara
penjara dan Yeah. kakak kandung saya juga di sana. Oke. Nah datanglah, ada kakak tiri saya juga, saya bertiga. Oke. Nah ibu saya datang ke penjara nengok senyum. Ini penjaranya di mana, Pak? Di Kerobokan. Kerobokan. Oke. Nengok senyum. Kan dalam hati saya berpikir, waduh, ini seorang ibu kok tabah Masih bisa banget tersenyum. ya, tersenyum tabah banget ya. Anaknya dua-dua, anak kandungnya dua-dua di penjara. Dan itu ibu Bagaimana Anda? ya? Bagaimana perasaannya ya? Saya bilang, wah dari situ saya terenyuh. Dari situ saya harus saya nggak bisa begini lagi. Pak De nangis nggak? Saya nggak bisa. Nangis Nangis sih tidak, cuman kan tek, gitu kan nggak? Iya, Saya iya, bilang, iya, iya. di situ saya nggak bisa lagi. Harus saya orang educated man dan Ya. saya mampu. Kenapa saya mampu better? Kenapa Ya. saya harus begini? Ya. Artinya akhirnya semenjak itu begitu keluar penjara, saya ditolong oleh yang namanya Bapak Yosep Yudis Dias, Pak Yusdi, yang dimana sekarang beliau adalah ketua Floba Mora ya, Ya. ketua IKB Floba Mora. Beliau lah mengirim saya ke Amerika. Nah disitulah. Tujuannya agar seorang Degajani mau berubah. Dan itu permintaan saya, Oh, bukan beliau yang ini, cuman beliau membantu permintaan saya. Beliau support saya di sana. Saya tinggalkan semua apa yang sudah saya ada. Artinya zaman itu saya masih muda. Hampir sekelap malam dari utara ke selatan kita sebagai kita yang keamanannya Iya. kita tinggalkan semua yang ada, kita memulai dari nol. oke. Ya waktu itu gaji saya cuma $550 Di Amerika. di Amerika, dan dengan plus service paling sekitar 800-700. Pak De bekerja apa di Amerika? Housekeeping pertama. Oke. Housekeeping. Pertama kerja, saya nggak tahu bagaimana housekeeping. Pak Yusdi memberikan saya buku lah untuk belajar. Artinya berangkat langsung kerja. Maka pasti kerja langsung Oke. kerja. Ya. Tahu Berapa saya- tahun di Amerika, Pak De? 7 tahun. 7. Lama ya? Setelah Lama itu, sekali. Saya pertama kali kerja, keringat saya seperti Air bah. bukan seperti sebesar air uang logam 100 lama tuh. Artinya Karena kita nggak pernah kerja berat begitu Iya, ya. iya, iya, Saking ininya, saking saya ingin berubahnya. Di awal-awal ada perasaan menyesal atau harus fight? Tidak, saya Oke, harus. oke, Cuman setelah saya 1 tahun saya berpikir saya nggak bisa di housekeeping terus. It's not me, saya bilang ada. Oke. Begitu ada peluang di security, saya Ambil. saya apply, akhirnya lolos. Ternyata dijegal juga. Nah, jegal juga orang Yang Asia. menjegal? Iya, Karena orang Asia. Oke. karena kulit kita lah. Masih rasis ya? Menjegal juga. Tapi akhirnya memang Tuhan berpihak kepada kita ya. Doa orang ibu saya bilang ya memang belum nasib, kita doakan. Waktu itu istri saya masih pacar saya, tidak ada apa-apa di kerja. Tiba-tiba yang ada beberapa security yang ada case, ada masalah. Jadi dia harus cari security baru. Ya otomatis kita yang diambil ya, dia diambil. Luar biasa. Setelah itu diambil, nah kita disekolahkan lagi, dog trainer, akhirnya saya adalah US Canine Certification. Jadi saya pelatih anjing yang dilatih di Amerika, pelatih anjing, pelatih handler, pelatih orang yang latih anjing. Dan Pak De punya license? License US. Biasa. Itu kenapa nggak dilanjutin, Pak De? Nah itu dia, kita pulang ke Bali. Pulang ke Bali juga di sana ada masalah juga ya. Nah, artinya masalah juga kita Di Amerika. Oke. Tapi artinya saya nggak salah. Tapi mereka hanya excuse saja. Mereka nggak suka aja, mungkin nggak suka aja dengan orang kulit kita. Ya udahlah. Akhirnya saya pulang dengan tangan hampa, dengan pakaian di badan, tanpa gaji yang Pak De dapatkan selama 7 tahun itu. 7 tahun udah kirim, yang terakhir. Oke. Sebulan terakhir. Saya bilang, teman, pakaian saya disita semua, saya hanya bawa paspor dan tiket aja saya pulang. Harga diri, oke saya pulang. Ini keren loh Pak De loh. Ternyata pulang. Setelah 3 minggu, setelah 3 bulan, saya masih struggling. Akhirnya saya bingung mau gimana. Akhirnya saya kuliah. Ketemulah dengan Bu Rektor. Bu Rektor di Jenderal. Akhirnya saya maunya kuliah S1, ambil hukum. Saya mau ke lawyer lah, belajar. Ternyata disuruh ngapain S1? Gitu S2 langsung kan sudah ya. Bantulah dengan biaya harus berikan beberapa kali keringanan gitu loh. Karena Bu Rektor waktu itu, saya dibantu. Akhirnya saya kuliah sambil saya nyari peluang apa harus. Semua pekerjaan saya ambil, tapi tidak yang kerjaan halal semua ambil. Saya ambil. Akhirnya saya ditawarkan oleh dari orang pelatih silat saya dulu, Pak Sukarmo, untuk ikut pasukan pengawalan Pak Prabowo. Wow. Ya, jadi saya waktu itu ikut tim susah Pak Prabowo ya, pengawalan ada. Langsung Pak De dipilih?
Ya, waktu itu saya langsung koordinator dari Bali, saya koordinator di Bali. Keren. Ya satu mungkin dengan saya pernah bergerak di bidang itu, terus dari penampilan, dari edukasi mungkin ya, saya nggak tahu. Nah waktu Jokowi Ahok kan saya ngawal. Ya. Tetapi 3 bulan setelah itu ada dapat email dari Amerika lagi. Karena pelaku utamanya ketangkep, yang jahat tuh ketangkep. Artinya ya, permasalahan yang dikira dia nuduh saya, tidak eksekusi. Akhirnya minta saya balik kerja. Saya cuma jawab simpel, saya pertimbangkan sama istri, nggak usah lah. Akhirnya saya jawab thank you. Thank you so much, but no thanks. Kalau boleh tahu, my life spend time better in Bali. Padahal kita masih struggling di Bali. Iya. Tapi kalau boleh tahu kasusnya di Amerika, begini. Apa Pak De? Pertama ini sebenarnya case-nya gara-gara cincin istrinya Bruce Willis hilang. Emma Heming. Waktu itu ngawal Bruce Willis, bukan? Bruce Willis punya villa di situ. Oke, cincinnya Bruce Willis hilang. Anak istrinya Bruce Willis, cincin kawinnya itu kan mahal. Terus ada beberapa tamu juga kehilangan. Nah, waktu kita rapat kan jadi manajer rapat semua. Nah, ada ini orang baru yang dia orang baru, orang lokal sana. Dia bilang yang ngambil itu orang Bali, orang Indonesia. Saya refleks waktu itu ya rapat orang Bali, orang Indonesia ada 2, ada yang bawa asisten financial controller sama saya. Yang saya yang bangun refleks karena saya tidak terima, loh bagaimana kamu bisa orang Indonesia kamu tuduh? Kami di sini kerja belasan tahun, puluhan tahun, dan kami we have family to feed back home. Nggak mungkin lah kami maling-maling seperti itu. Apa kalian nggak yang orang-orang baru yang kalian tempatkan di sini? Saya bilang, itulah mereka tersinggungan. Dicarilah kesalahan saya, cari kesalahan. Dia excuse saya adalah the main drug dealer in the island. Padahal saya tidak. Oke, waktu itu kita masa muda kita lakukan, tapi kan kita buat party sama teman-teman. We don't sell it, we don't ada itu dah. Tapi waktu dia gerbek saya tidak ada terlibat apa-apa, saya tidak ada apa. Cuman dia saya di lie detektor pasangan. Ada kekerasan di sana? Dia nggak berani. Waktu penggerbekan, nggak ada. Cuman di waktu di penjara kita karena sudah anak saya masih kecil, ini ada orang macam-macam ya. Kita hajar duluan, sudah orang Jamaika sebelah kita hajar duluan. Karena seharusnya kan, karena kita udah pikiran pendek kan. Anak saya masih kecil, masa saya harus stand up di sini lagi? Saya ingin berubah hidup. Saya bilang sedang tidak salah. Artinya seorang Dekaca bukan hanya jago kandang ya. Di Amerika pun Pak De. Saya bilang baru kita dekat kita hajar duluan ya udah. Karena itu saking kita nggak saking ada yang lain back off. Man, you do kungfu man, dia bilang saya lain back off, nggak ada yang berani ganggu. Akhirnya kita dikeluarin. Keluar karena nggak salah kan. 2 kali 24 jam kita nggak salah, kita bisa sue itu. Seharusnya 1 kali 24 jam kita nggak salah, harus bisa sue. Cuman kita nggak mau ribet kan pulang. Akhirnya pulang aja. Nah, terus kabar ketahuan pelaku aslinya. Pelaku aslinya ternyata dia lah mastermind yang maling-maling itu loh. Yang mastermind yang naruh orang maling. Ternyata di tempat itu masih ada FBI, ada security yang memang marahin ketangkep. Akhirnya karena merasa bersalah, saya di-invite lagi untuk bekerja. Maksudnya diundang lagi karena bekerja. But you said no thanks. Saya said thank you so much, but no thanks. Padahal balas juga ya. Ya, itu aja balasnya. Thank you so much, but no thanks. Mr. Crawford, thank you so much, Mr. Crawford, but no thanks. I'm Big Daddy now in Bali. My life 10 times better in Bali. Ada waktu itu. Artinya ya 10 times better kita buat aja. Bukan semua dari ucapan. Keren. Nah, dari itu setelah saya ikut pengawalan Pak Jokowi Ahok ya, betul. Disarankan lah sama untuk maju di dunia politik. Saya bilang saya nggak punya uang. Tapi sebelum itu Pak De nggak ada bayangan untuk masuk ke politik. Nggak ada. Tapi ngambil fakultas hukum. Iya, saya ngambil S2-nya. Itu keren. Ya karena saya nggak tahu saya harus kenapa, maka saya kuliah aja daripada saya dunia malam lagi gitu ya. Udah saya kuliah aja, saya ambil, pokoknya saya isi kegiatan saya dengan positif lah, kuliah lah, apalah. Akhirnya saya ikut kursus bahasa Jepang, tapi ya karena mulai sibuk, akhirnya saya mendaftar di Gerindra juga lewat umum, bukan lewat partai. Saya bukan orang partai, lewat umum. Begitu ditawarin, daftar, ambil kesempatan itu. Banyak pertimbangan juga, banyak pertimbangan lewat mana ada beberapa partai yang minta juga. Istri setuju? Istri setuju. Ibu setuju? Ibu setuju. Wow, oke. Ibu setuju, ibu artinya mendapat restu lah. Ya, ada restu. Ibu mertua juga setuju waktu itu.
saya nggak punya uang. Hmm. Nggak punya uang, saya ingat istri punya tabungan 25 juta, istri yang berikan saya itu. Terus sisanya semua dibantu kawan-kawan. Jadi periode pertama itu saya memang totalis saya nggak punya uang dan mau dibantu kawan-kawan. Ya. Cuman kalau saya sebutkan namanya kan nggak enak. Ya. Sampai yang saya pasti. Artinya Pak De masih ingat lah. Saya mereka. semua saya ingat semua saya yang bantu saya ingat. Sampai sekarang detik pun saya bersih. Ya. Apapun sekecil orang bantuannya saya ingat. Bahkan ada yang begini telepon saya, Pak De katanya mau maju ya. Iya, minta nomor rekening dong, saya kirim. Sampai ada yang begitu. Luar biasa. Saya bilang, waduh ini. Saya bilang ya udah, akhirnya saya maju dan saya suara tertinggi di Gerindra. Di Gerindra ya. Saya lihat tuh fotonya Pak De tuh pas waktu ini kemarin. Wah nih, maju nih Pak Bro saya nih. Dan Astungkara bermanfaat untuk Astungkara ya. Jadi banyak banget perubahan. Karena satu memang di Amerika kita ditempa ya, di situ kita belajar apa namanya, bagaimana kita harus menyesuaikan diri untuk orang, gimana kita harus menghormati orang, di mana pokoknya kita bertemu dengan benar-benar berbagai macam karakter yang sudah terbentuk, bagaimana kita jangan kita berharap orang menyesuaikan diri dengan kita, orang mengikuti ego kita, tidak, kita yang belajar menyesuaikan diri dengan bagaimana mereka gitu loh. Artinya bukan artinya merendahkan diri, tapi itu kan merendahkan hati untuk kebaikan bersama, ngerti nggak? Ya atas itu aja. Jadi ya kita berusaha untuk menyesuaikan diri kepada orang itu aja. Dan cuman jangan yang jelek-jelek, yang bagus-bagus aja. Saya lihat tuh sowan Pak De begitu untuk adat dan lain sebagainya, kematian, pernikahan, masih lo seorang De Gajah menyempatkan diri untuk itu. Wah, itu susah lo ngatur waktunya lo Pak De. Itu wajib. Itu keren tuh, suka duka tuh. Itu wajib karena ya memang gimana ya. Saya kan waktu berangkat pemilihan pertama juga masyarakat kan memilih kita juga. Tengah penuh keraguan juga. Kenapa keraguannya? Karena kan banyak yang sudah terjadi janji-janji, yang janji banyak sudah terjadi. Kalau saya nggak pernah berjanji, saya bilang saya ada datang ke sini minta doa restu. Saya datang ke sini sebagai saudara. Terpilih nggak terpilih saya adalah saudara, gitu aja tetap. Akhirnya ya, dan saya buktikan saya adalah saudara mereka. Itu yang bikin mereka percaya dengan Pak De. Akhirnya pemilihan kedua suara tertinggi di dapil saya. Dan juga tertinggi di dapil ya. Ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa berbuat lebih baik lagi untuk masyarakat. Pak De, kita sambil ngopi ya? Boleh dengan senang hati. Pak De ngopi kan orangnya? Saya ngopi. Oke. Tapi nggak ngopi banyak, cuma saya bisa kondisikan ngopi. Siap. Karena acara kita nih harus ada ngopinya Pak De. Siap. Oke, kita ngopi sebentar. Sambil ngeliat pantai, ada selah dikit Pak De. Oke, siap. Nih keren nih kalau ngobrol sama Pak De Gajah. Pak De, ini gelasnya. Ini kopi Banyuatis, legenda rasa. Saya sudah ini robein satu dulu. Ini untuk Pak De. Kopi Banyuatis. Dari Singaraja. Pak De, ini juga support teman-teman UMKM juga. Sempat ada apa? Ada, saya support beberapa. Maksudnya untuk ya memang endorse. ya free. Artinya karena saya pikir kan saya juga begini kan dibantu orang. Betul banget. Jadi ya saya lakukan ya, saya lakukan. Saya mau berbayar berapa saya nggak minta bayaran. Serius Pak De? Serius nggak pernah minta bayaran. Tapi ada yang kalau memberikan produk saya bantu. Kalau ada yang kayak seperti saya harus staycation saya bantu. Kan itu kan memang, tapi saya tidak pernah minta bayaran. Dan istri pun pernah begitu, saya bilang jangan kau minta bayaran bikin malu gitu. Karena gimana ya, kita juga banyak dibantu orang. Iya. Masa kita bantu orang juga kita harus paham deh gimana. Hanya sekedar nge-share di sosmed Pak De. Sorry Pak De. Baunya enak ya Pak De ya? Wih, luar biasa banget nih. belum diminum saya jarang ngopi nih, tapi demi acaranya saudara saya saya ngopi nih. Makasih banyak loh Pak De. Pak De, ini sendoknya. Karena requestnya banyak banget nih. Beliun, Pak De Gajah dong, dan akhirnya saya bisa menculik beliau di tengah kesibukannya di dalam hati. Semua lo Pak De. Nih Pak De Gajah nih orangnya menginspirasi banget dan keren. Nanti saya akan sedikit ngobrol. Kita ini dulu Pak De. Kita tos dulu. Tos dulu. Jadi ada ininya, apa? Cluenya. Ngopling, ngopi keliling. Siap Pak De? Oke, saya bersama Pak De Gajah di dalam mobil ini dan kita ada di acara Ngopling Ngopi Keliling.
Saya ada satu box untuk Pak D. Oke. Saya no idea ngopling itu apa ya? Ngopling itu apa? Dari istri saya tanya ngopling, nggak tahu ngopling itu apa. Oh, Pak D nggak ngepoin acara saya? Saya pikir talk show. But saya nggak mikir kalau kita naik mobil begini. Saya bilang serius. Saya bilang terus tadi istri juga nanya, abang acaranya gimana? Coba kamu di YouTube deh cari deh acaranya Junita ngopling. Nggak tahu istri belum tadi. Kayaknya ini interview paling keren yang Pak D. Saya saksikan kemarin beberapa interview. Wah, ini keren nih Pak D nih. Rame. Saya suka kalau bintang tamunya tuh cerdas. Bukannya yang lainnya nggak cerdas juga, tapi ini pengalaman Pak D ini banyak orang yang nggak tahu kan. Dari kelam, mungkin mereka terinspirasi kan dari yang suasana yang dari bad boys jadi good boy, jadi wise man. It's not that wise, but learn to be wise lah. Benar banget. Pengalaman tuh kadang menjadi guru yang utama Pak D ya. Pak D dipegang boleh, ditaruh boleh. Saya pegang aja. Kita lanjut Pak D ya. Siap. Menjadi seorang ketua kepemudaan. Ya. Gimana tuh Pak D? Ceritain dong Pak D, kenapa Pak D bisa menjadi itu ketua organisasi? Itu awal dari 2002. Saya masih kuliah di Malang. Itu ada kumpul-kumpul. Kita lihat di sini kok belum ada ormas yang lain. 2002. 2002. Saya liburan, saya duduk-duduk ngumpul-ngumpul. Ya. Belum ada ormas lain. Pak D udah punya ide. Saya udah punya ini kok. Ini terpecah-pecah ya. Ini ribut sini, ribut sana, ribut sini. Udah ribut-ribut. Ya, ada, tapi nggak ribut. Ya, antar kelompok pemuda, tapi nggak ada ormas-ormasan waktu itu. Ya. Ini ribut sini, terus suku ini dengan suku ini, dengan suku Bali ya. Saya bilang ya. Bagaimana kita buat organisasi yuk. Waktu itu anggotanya 50 orang. 50 orang. 50 orang. Ini Pak D ngumpulin orang-orang, pemuda-pemuda yang suka berantem atau pemuda yang teman saya aja itu, maksudnya yang waktu itu anak-anak Perumnas, anak teman-teman saya, teman-teman dari kecil. Ya teman ngumpul minum, saya bilang ya kita arahkan positif lah. Maksudnya tujuan awalnya apa? Untuk sosial, pertama sosial. Sosial. Pokoknya kita punya wadah. Jika ada kegiatan sosial apa kita bantu, kita kesana. Karena kita tidak punya uang ya kita tenaga. Waktu itu 2002 saya ingat, namanya Pemuda Bali Bersatu, itu ide dari itu, nama dari saya. Pemuda Bali Bersatu, saya buat nama Bali Bersatu, dan simbolnya begini dulu. Tangan bersatu ya. Ya, simbolnya begini. Terus setelah itu 2003 adalah muncul organisasi. Ya, kita mendekat-dekat, kita bergabung. Akhirnya bergabung. Vakum lah itu nama yang organisasi saya tuh Vakum, karena dia terbentuklah menjadi Korlap, bagian dari organisasi yang baru tersebut ya. Beriring waktu 2005 saya punya perbedaan visi dan misi, saya keluar penjara, saya keluar. Tapi saya tidak perlu ceritakan karena hubungan kita tetap baik, dan kita pasti ada komunikasi lah ya. Ya, enggak sih, komunikasi cuman sekedar komunikasi menjaga hubungan baik aja. Tapi kalau urusan yang lain kita enggak. Kita enggak mau mencampuri lah. Kita menghormati satu sama lain. Setelah 2005 saya keluar. 2006 ternyata gerbong saya keluar juga. Dia bentuklah baru. Bentuk tak dengan nama yang sama, lambangnya berbeda. Saya nggak mau, saya pertama nggak mau ikut. Saya udah janji sama istri saya keluar dari itu, kerja mereka, saya nggak ikut begitu-gituan. Saya akan fokus kerja, saya fokus karir. Saya janji sama orang tua, sama ibu, sama istri saya. Tapi dipaksa lah saya. Paksa. Dimaksanya jadi ketua lagi. Ya paksa ya, tapi dengan syarat ikuti aturan main saya. Ikuti aturan main saya. Tidak boleh begini, kita buat paradigma baru. Pelan-pelan jadi besar. Ya itulah figur ada Fikar, kita ada kakak kan, jadi figur kita sering melengkapi lah. Bener sih ya, ini kepemudaannya Pak D nggak pernah bermasalah ya. Ya semoga ya. kita nggak mau menilai orang lain seperti apa. Semua pasti bagus, cuma oknum-oknumnya aja. Betul. Tujuannya pasti sama ya. Emang saya agak keras kalau emang ada yang melakukan itu, saya agak keras. Atau yang salah ya salah. Yang benar, kalau memang kita salah, kamu harus masuk. Kalau memang kita benar ya kita minta pertanggungjawaban gitu maksudnya. Dengan kesibukan Pak D di pemerintahan, gimana ngatur waktu? Sekarang masih menjadi ketua kan? Saya kalau urusan di organisasi pemudaan nggak begitu sibuk ya, karena sudah ada pengurus pusat dan jalan.
Sekarang saya bahkan ketua Pertina Bali. Tuh. Ketua Pertina Tambah Bali. lagi tuh Saya kerjaannya. ketua DPC Gerindra Denpasar. Wow. Terus saya pembina dari Relawan De Gajah. Hmm. Terus saya juga di DPRD kan, Ya. ketua DPRD. Wakil ketua DPRD. Ya, terus Luar biasa. terus ada beberapa lagi saya pembina juga di PBFI, Binaraga itu saya pembina juga. Tapi ya kita harus bisa atur waktu, mana kita atur waktu dan bagaimana terutama masyarakat ya. Yang paling berikut ya masyarakat. Jadi kita harus beritahu waktu yang mana segi prioritas. Ya. Yang mana duluan kalau memang harusnya kalau ini cuma acara ulang tahun, rencana makan senang-senang, ini acara adat, ya udah tabrakan kita sini mau izin dulu. Ada nggak yang bisa. diprioritaskan. Ini yang prioritas lah. Pak D, di tengah kesibukan Pak D ini, Pak D Gajah ini kan seorang olahragawan nih. Ya. Saya lihat di sosmed nih, ada aja waktu untuk berolahraga. Itu berat-berat lagi olahraganya. Gimana Pak D mengatur? Seberapa penting olahraga untuk generasi muda? Olahraga itu seperti kita makan nasi, ngerti nggak? Jadi kalau kita nak makan nasi, kita kelaparan, kita mati ya. Kalau olahraga itu sangat penting. Jadi kita seperti makan nasi menurut saya. Kenapa? Saya memang sibuk, cuman kita bukan kita make time for exercise. Kita buat waktu untuk, bukan kita mencari waktu untuk exercise. Jadi waktu luang baru olahraga, enggak, kita buat waktu untuk exercise. Ya, karena saya olahraga apa saya pecinta sport. Saya tinju, saya pernah, saya lakonin, saya tarung derajat pernah, surfing apalagi, terus golf juga, terus lari juga, sampai pernah jadi hak maraton lah, belum maratoner, baru hak maratoner. Pernah juga, terus apa semua olahraga. Terakhir memang saya ke gym ya, lebih ke gym berotot, karena pria berotot itu cenderung tampak lebih muda. Setuju. Itu kata The Rock gitu. Saya satu the biggest fan of The Rock. Saya big fan of The Rock ya. Pak D ada keuntungan nggak berbadan besar ya? Menurut saya sih itu sebuah seni ya. Sebuah seni ya? Sebuah seni di mana kita bisa membuat pola hidup sehat, badan kita yang penting sehat dulu. Sehat yang penting ya. Okay. Badan bagus, badan besar, bukan hanya sekedar besar, tapi besarnya besar benar-benar ya, kita punya six pack, kita punya otot yang kuat. Itu sebuah seni ya. Tapi tidak semua orang suka, tapi mostly orang suka. Tidak semua orang suka. Kadang aku nggak mau badan besar. Kadang-kadang itu kan omongan orang yang tak mampu aja. Itu orang ngeles ya, orang ngeles. Tapi kan beda kayak Om Jun kan seniman. Saya suka orang nyanyi, saya senang orang nyanyi. Tapi saya nggak bisa nyanyi, tapi saya senang gitu. Saya enjoy, saya support karena sebuah seniman saya senang. Jadi kita orang kan punya ini masing-masing kan. Kalau Mas Om Jun dipaksa untuk nge-gym kan beda. Kalau Om Jun coba main gitar seharian semalaman kan bisa. Tapi kalau saya nggak bisa. Memang tapi harus kita saling support. Dan olahraga itu ya, jadi hidup sehat itu mahal. Betul. Daripada kita harus mengeluarkan uang pada kita saat sakit baru ikut olahraga, lebih baik kita mulai berolahraga. Ya, saya saranin Om Jun juga berolahraga ya, minimal jalan kaki lah. Ya, ringan-ringan lah. Ringan aja. 30 menit sehari tiap hari. Cukup ya. Jalan aja deh. 30 menit cukup. Pagi Om Jun sebelum start aktivitas. Biasanya start aktivitas Om Jun startnya jam 8 gitu. Om Jun bangun jam 6:30 lah. 30 menit jalan-jalan di rumah sampai jam 7 baru ngopi. Oke. Siapa itu dia? 30 menit tiap hari sehari. Oke. Olahraga itu nggak perlu berat. Olahraga itu yang penting rutin. Rutinitas paling penting. Rutin. Oke, tuh teman-teman dengerin ya. Olahraga itu penting. Jangan, karena sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Coba kalau udah sakit, baru nyesel. Biaya ini, biaya itu. Habis dan orang sehat aja bisa meninggal. Sehat aja bisa meninggal ya. Benar. Setuju Pak De. Harus kita, bukan gimana ya. Kalau saya olahraga tuh relief stress Om Jun. Kalau ada orang yang stres tuh, dengan lariannya minum atau gimana.
Memang sih alkohol itu memang membuat tensi relax otot-otot kita, tapi secukupnya ya. Tapi kebanyakan mabuk. Memang sih, cuma sometimes I drink. Gitu. Tapi yang penting bisa kalau saya diri. pagi itu, kalau pagi berolahraga berkeringat tuh setelah itu enak, mandi, kita aktivitas tuh enak banget. Kayak tadi kan saya janji jam 10 ya. Jadi dibilangin Pak De masih olahraga. Saya setengah tujuh udah di gym. Iya dibilangin. Udah gym. Sampai asistennya Pak De bilang, Om Jun bisa telat dikit nggak? Pak De mau nge-gym, jangan nge-gym bro, udah jam 10. Nggak bercanda. Tapi bilang Pak De jangan ganteng-ganteng, ntar saya kalah di kamera. Pak De, dari kacamata seorang De Gajah sendiri, menurut Pak De, tipikal pemuda Bali ini gimana sih sebenarnya? Pemuda Bali ya? Pemuda Bali ini satu, saya ada kebanggaan. Kenapa? Mereka kreatif. Mereka kreatif dan banyak. Sekarang pagi ada anak muda ini yang kreatif. Mereka banyak ide-ide yang mereka lakukan dan mereka cenderung berani untuk berkreasi. Ya. Tetapi yang saya harapkan dari pemuda Bali ini, marilah kita kompak satu sama lain. Ada yang sukses bantu yang lain, ada yang sukses bantu yang lain. Kita contohlah pemuda Batak, kita contohlah pemuda Jawa, gimana kita contohlah pemuda Padang. Mereka itu kuatnya di luar. Rasa persaudaraannya. Mereka satu sukses diangkat satu. Oke. Bali ini itu kekurangannya. Ayo, jangan saling iri hati. Lihat orang sukses, oke, bagus. Bila perlu kita support satu orang yang biar sukses, begitu sukses dia bantu teman-teman yang lain. Tapi jangan lupa yang sukses itu nanti kalau udah butuh sukses dia lupa sama teman-temannya. Itu yang itu yang kelemahan kita. Itu yang saya lihat ya. Misalnya, itu yang menurut Pak De harus diperbaiki. Tapi kalau urusan istilahnya metiles raga, orang Bali itu top. Metiles raga, malas ribut, terus napang gitu deh. Nak boleh gitu. Ikhlas yang saya lihat. Tapi orang Bali ini kita harus support sesama. Support sesama. Kalau memang dia bisa sukses, kita bantu biar mereka sukses, dan yang sukses jangan lupa bantu yang lain. Nggak harus yang lain, bantu yang lain biar sukses juga semua. Begitu. Apalagi yang di luar, gitu. Makanya kalau saya di Bali di luar ya, di luar, orang Bali itu kompak. Di Amerika orang Bali itu kompak, saling support. Kenapa bisa begitu ya? Setelah mereka di luar, baru rasa persaudaraan itu lebih tinggi. Itu. Nah makanya. Pak De ngerasa nggak? Makanya harus inilah. Di Jepang juga begitu loh. Ya. Di Bali itu bisa dilakukan nggak? Bisa, mereka harus belajar, mereka harus open minded lah, mereka harus open minded, dan mereka harus tahu 10 tahun ke depan Bali ini seperti apa, bagaimana. Kalau kita dibiarkan begini, apa coba? Bali ini paling toleransi, tetapi tolong sama Bali kita harus saling menghormati, pokoknya kita saling kompak. Jangan urusan tapal batas kita ribut, atau urusan begini kita ribut, apa yang tidak bisa dibicarakan. Pak De, sebagai wakil dari pemuda Bali. Nah kita mikirnya nih anak-anak pemuda Bali ini yang rock and roll ini, yang kreatif ini, Pak De ini sebagai wakil kita nih di pemerintahan nih. Apa saja yang sudah Pak De lakukan untuk membentuk nih di DPR nih? Pak De ini orangnya kan ini nih vokal nih. Nih kita harus melakukan perubahan nih untuk Bali ini. Apakah yang Pak De bilang tadi udah Pak De aplikasikan di rapat? Ya, artinya setiap saya kan dalam rapat, dalam rapat kan kadang pembahasan tidak seperti itu. Ya, tapi yang setiap saya terjun ke masyarakat, ketemu anak muda, saya selalu sampaikan seperti itu. Karena dalam rapat kan belum tentu dalam rapat pembahasannya beda-beda. Tapi setiap saya terjun ke masyarakat, ketemu anak muda, saya selalu sampaikan, berbuatlah yang positif. Kalau berbuat kegiatan positif apapun kita support. Saya bukan orang kaya, tapi saya siap support. Gimana pun caranya kita support. Ya, mulai kan contohnya dari pihak olahraga, dari pelan-pelan dari pihak ada aja anak muda yang berkreasi, ada urusan ikan mas lah, ada ikan hias lah, ada inilah, ayo kita support mereka. Tapi dengan syarat yang penting positif. Ya, misalnya mereka minum, saya bilang boleh minum, silahkan, saya juga peminum. Saya bukan pemabuk, tapi drink responsibly. Jangan minum, jangan ribut. Minum selesai gitu. Itu hanya kan kadang-kadang celebration, itu ada budaya kita. Gitu, budaya kita. Nah, silakan, nggak apa-apa. Yang penting ingat berkarya, terus berkarya, dan hidup itu belajar. Jangan pernah belajar. Itu keren. Hidup itu belajar. Hidup itu belajar. Saya pun sampai saat ini belajar. Tidak semua
para pemimpin itu mengetahui semua. Ya. Maka pemimpin itu kan ada tim ahli, staf ahli. Ya. Seorang profesor pun mereka pintar di bidangnya, ya kan? Oke, profesor ini, profesor hukum, tapi dia pintar di bidang hukum. Belum tentu dia menguasai yang lain, kan gitu. Di kemasyarakatan belum tentu. Ya, betul. Nah, apalagi kita seorang wakil rakyat, memang pemimpin di situ, tapi kan kita harus kita belum tentu menguasai semuanya. Benar. Kita, makanya saya tidak pernah malu untuk bertanya. Saya tidak pernah malu. Kadang-kadang, oke, adik-adik mahasiswa datang, saya mau audiensi dong tentang ini. Sedangkan saya tidak paham tentang itu. Saya akan tanya, siapa yang bidang ini ahlinya? Saya tanyakan, Pak, begini Pak, dan ada adik mahasiswa katanya, coba saya minta bahan, tolong jelaskan ke saya gimana. Nah, jelaskan, setelah itu baru kita bicara. Kenapa? Kita harus belajar juga untuk menjelaskan. Jangan kadang-kadang sok tahu kita kan. Ada yang sok tahu Pak De? Ada? Ya, makanya kita ngomong tuh hati-hati banget. Itu hebatnya seorang De Gajah. Meskipun beliau seorang anggota, tidak malu untuk bertanya kepada yang lebih mengerti agar tahu pembahasan itu tentang apa. Saya pasti telepon yang paham. Ya, keren. Kadang oke ya. Contoh saya menjadi narasumber, kan sering saya disuruh jadi narasumber. Betul. Saya nggak paham apa yang dimaksud. Maksudnya bagaimana? Saya telepon Pak dosen, kawan saya. Pak, saya ada narasumber tentang inilah. Oke, tolong dong kita buat. Saya tidak ada waktu, tolong buatin ininya apa namanya. PowerPoint dan semuanya. Setelah itu saya datang belajar. Oh, ini tentang ini. Sisanya saya tinggal kembangkan dengan pengalaman saya aja. Nah, baru kita belajar sama adik-adik. Tapi lebih banyak kita menjelaskan tentang pengalaman kita. Karena kalau adik-adik itu didikte dengan ilmu, jangan, dia lebih pintar, dia baca. Betul, kita berbagi dengan pengalaman kita dengan begini. Dan saya yakin pengalaman hari ini mereka nonton nih. Oh, seorang Pak De Gajah. Karena kalau mereka lihat nih Pak De Gajah ini sendiri jak ngorto sana nih. Ternyata beliau humble banget. Pak De, terakhir nih, apa yang Pak De ingin sampaikan kepada generasi muda Bali khususnya ini yang memang kerjaannya ya berantem, disindir dikit marah, menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Apa yang harus karena saya lihat nih Pak De ini menjadi seorang yang suka berantem tiba-tiba menjadi orang yang lembut dan mengerti tentang apa yang harus dibicarakan nih susah nih Pak De. Oke, gini. What the point? Berantem itu pilihan ya. Bukan berantem itu kadang kita mengatakan bukan berarti mereka suka berantem. Kadang mereka harus bela diri juga, diri. Jadi mereka harus berantem. Terus kadang harga diri. Nah, mungkin saya sarankan untuk semua. Jadi saya juga nggak bisa ngejudge mereka yang berantem ini salah. Belum siapa tahu dia orangnya memang yang loyal sama teman, bela sama teman, kan kita nggak boleh ngejudge. Cuman saran saya, kita sesama orang-orang yang di Bali, pemuda Bali, apapun sukunya, apapun agamanya, ya sudah termasuk warga Bali ya. Warga Bali itu sudah berKTP Bali. Mari kita selesaikan permasalahan itu dengan kepala dingin. Hati boleh panas, tapi kepala boleh dingin. Dan semua bisa dibicarakan. Kalau sekarang ini negara hukum, kalau memang ada yang melakukan kontak fisik, pukulkan, kita laporkan. Tapi kalau memang perjanjian kalian gentle, satu lawan satu berkelahi, ya udah selesaikan di situ, jangan lagi laporkan itu ya. Kadang-kadang begitu curang. Mereka berkelahi nih, satu lawan satu kalah, mereka udah kalah. Manggil teman-temannya atau lapor polisi, tidak boleh begitu. Selesaikan, harus gentle, selesaikan. Tapi kalau memang kalian bisa selesaikan dengan komunikasi, saling itu jauh lebih bagus. Dan kita di Bali tetap jaga Nyamo Brayo itu tetap. Setuju. Dan kita saling toleransi. Dan ingat, jika ada kawan kalian sukses, support mereka, support suatu saat. Dan orang yang sukses, jika kalian sukses, tolong support juga teman-teman yang lain agar sukses. Itu perkuatlah dari persaudaraan. Jadi biar di Bali, orang-orang Bali ini yang di nasional, di internasional itu harum namanya. Jadi kuat, luar biasa. Kalian harus iri, bukan iri yang negatif ya, iri positif ya. Lihat kalian saudara-saudara kita Batak, lihat saudara-saudara kita Padang, Minang, saudara-saudara kita Sunda, mereka lihat kompak mereka begitu, mereka support, bantu yang lain. Kalian lihat coba saudara-saudara kita Chinese, bagaimana mereka saling support. Tapi Chinese kan di ekonomi biasanya. Betul. Itu yang kita contoh.
Saling support itu penting ya Pak De. Jangan saling sikut. Semoga dengan pembicaraan ini teman-teman Bali, khususnya pemuda-pemuda yang udah berhasil nih, bisa mensupport teman-teman yang belum berhasil ya Pak De. Minimal dari segi moral lah. Ya, jangan sombong, baru bisa dikit, jangan sombong. Sekarang pandemi baru mulai cari semua. Jangan baru punya uang dikit, wah lupa jalan di atas genteng. Janganlah. Semua itu roda berputar dan ini semua titipan. Betul. Tapi kalau dan tidak dibawa mati. Ya, malu kita bisa bantu. Betul. Kalau enggak usah, bukan berarti harus bantu materi. Ya, mungkin istilahnya berikan dia bambu untuk membuat pancing, untuk membuat jadi dia bisa mancing ikan selamanya. Bukan kalian kasih ikannya, bukan begitu. Itu cara membantu. Mengerti. Itu. Tapi kalau memang harus yang memerlukan, ya kita harus kita harus support. Harus pilih-pilih juga. Kadang-kadang di sini juga ada juga yang memang malas bekerja, yang hanya bisa tak ada juga. Cuman, itu beda lagi Pak De ya. Yang penting kalian tetap berkarya, saling support sesama, dan tetap rendah hati ya. Itu aja. Siap. Pak De Gajah, tidak terasa sudah sejam kita ngobrol dan sudah selesai dan nyampe lagi di video. Amat menginspirasi sekali teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang di awal, Pak De Gajah itu orangnya humble, cerdas, dan luar biasa. Untuk pemuda Bali, semoga obrolan kali ini bisa untuk memberi open mind lah ya Pak De ya. Jadi membuat diri kalian bisa berubah. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Saling support dengan teman-teman yang sukses mensupport yang belum sukses. Dan kalau ya, membuat Bali lebih harum lah namanya di luar. Pak De, kita sudah sampai lagi di kebun dan kita tos lagi sekali. Ini luar biasa nih. Saya biasanya minum kopi, perut saya asam lambung ini ada. Wah, ini nggak bikin lambung. Ini nggak ada asam lambung, ini luar biasa nih kopi Banyumatis nih. Semuanya Pak De ya, atas waktunya. Salam untuk keluarga, untuk ibunda tercinta dan istri tercinta. Sekali lagi ngopleng, ngopi keliling. Pak De Gajah.